Tamiya, T-A-M-I-Y-A, Tamiya. Tanya komika ya. 青いシグナル夢を競うマシン Di Radio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Energinya nggak habis-habis loh kalau Iya. ketemu sama adik-adik nih. Bener, apalagi setelah ini ya. Apa? Kayaknya kita akan semakin terbakar ini. Mohon maaf ya listeners kalau kita nggak sampai jam 8 capek ketawa kita hari ini ya energinya karena tadi setelah dihibur sama teman-teman dari Arsya Composer AC Music Entertainment. Yes. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita juga akan dihibur sama Stand Up Indo Jogja seperti biasanya. Betul. Udah ada Mas Pras di sini. Iya, halo. Hai hai hai. Yang sangat mirip dengan Saikoji. Boleh dong online Mas nyanyi? Iya, saya kebetulan nggak bawa hard disk untuk jadi kalung. Ada Mas Pras dari Stand Up Indo Jogja, listeners. Yes. Dan kalau Anda tahu, ini beliau ini adalah salah satu dedengkotnya Betul. Stand Up Indo Jogja. Benar tuh Mas? Dari tahun berapa Mas stand up? Stand up Oktober 2012. Waduh. Waduh. SD tuh saya tuh. Ya Allah. Beneran langsung ini. langsung rasa tuanya. Ya Allah. SD itu. Oktober 2012. Oktober 2012. Stand Up Indo Jogja ada di tahun Ada di tahun 2011 bulannya Juli. Oh, keren tuh. gitu. Ini makanya dibilang dedengkot gitu. Karena Mas Pras sendiri ini juga salah satu komika yang udah cukup lama banget ini. Gak cuma di Jogja aja tapi secara nasional nih listeners. Bener. Lihat di Instagramnya tuh, udah penuh tuh. Wih. Iya. Sama- Lihat di Instagram aja kali ya, nggak usah sekarang ya. Apa? Lihatnya di Instagram aja, nggak usah sekarang gitu. Jangan darahnya di sini. Mencari waktu beliau itu susah loh. Iya, bener Kita lagi. harus appreciate. Bener lagi, Ya. bener. Ini harus appreciate kita karena hari ini spesial banget. Dan yang spesial juga listeners, kalau teman-teman Stand Up Indo Jogja kan kita sudah tahu ya, setiap Jumat itu tuh pasti ada yang namanya open mic di Tila Sawah Coffee. Yes. Betul. Nanti hari ini sudah pasti ada lagi ya Mas Sudah ya? pasti ada lagi dan kebetulan kita kedatangan tamu dari kabupaten sebelah, Mana tuh? Magelang. Oh. Jadi teman-teman Magelang nanti akan juga hadir. Jadi kalau tidak salah hitung, nanti itu yang tampil kurang lebih 30 orang. Waduh, 30 orang. Sampai rahangmu copot gitu. Itu kalau mau ketawa sampai kiamat kurang 2 hari, nanti datang silakan teman-teman. Ini dalam rangka apa Mas? Maksudnya kemarin kan teman-teman dari Jogja yang ke Magelang ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Memang dari dulu tuh memang kami tuh sering sowan ke komunitas-komunitas yang dekat dari Jogja, ke Solo, ke Magelang, terus kadang ke Klaten. Kalau agak jauh kemarin ke Salatiga dan Semarang. Jadi ketika kita laga tandang, mereka juga ada laga tandang ke sini. Oh, menarik sekali. Jadi Iya. nggak cuman dari Jogjanya sendiri udah teman-teman banyak yang nanti open mic, terus kedatangan tamu juga dari Magelang ya. Yes. Startnya jam berapa Mas? Mulainya sekitar 7:30 sih. Bisanya tepat waktu karena 30 itu mungkin selesainya mungkin jam 11:30 sih. Oke, itu ya. Banyak Jadi banget ya. banyak banget ini Banyak banget listeners. tuh. Kalau Anda bingung tuh nanti malam main kemana nih akhir bulan, ke Tila Sawah aja. Langsung bisa. Harus jajan, tapi tenang aja, Anda bisa ketawa dari 30 komika ini. Anda bisa ketawa dan melupakan sejenak kurang lebih 3 jam permasalahan Anda. Iya, Abis pulang, oh ya mumet meneh gak apa-apa. nggak apa-apa. Emang biasanya ngono kan. Namanya juga hidup ya. Namanya juga Namanya juga hidup. Tapi kalau ngomongin Stand Up Indo Jogja sebenarnya eventnya banyak. Nggak cuma tiap Jumat aja. Tapi juga ada beberapa event yang lain yang deket-deket ini juga ada ya Mas? Yes, betul sekali. Kami juga ngadain acara yang skalanya hitungannya ya Jogja-Jogja aja gitu. Dan juga kami menerima tur-tur dari komika nasional. Kebetulan yang terdekat ini adalah di hari Minggu. Itu kita bilangnya adalah pertunjukan komika terbaik per 3 bulan. Nah ini yang kedua, edisi kedua di tahun ini. Oke. Jadi triwulan kedua ini kita nampilin 8 komika dan 2 MC. Itu kalian bisa dapat hanya dengan 50.000. Berarti satu komika hanya 4.000-an. Waduh. 4.000-an sampai 5.000-an, tolong ya. Jadi teman-teman dibagi. Iya. Dibagi. Satu komika seharga Rp5.000. Nah itu kapan lagi kan? Kapan lagi? Lebih murah dari parkir tuh. Parkir yang itu, yang nutup. viral itu ya. Yang nutup itu ya. Oh, jadi ini adalah event triwulanan ya. Ya. Nah, tadi kan kalau Mas Pras bilang ini diambil dari komika-komika terbaik selama kurang lebih 3 bulan. Yes. Itu
tolak ukurnya apa Mas? Apakah yang sering open mic? Apakah yang memang udah banyak jobnya atau emang lucu terus gak pernah bom? Ya, itu sebenarnya hampir kombinasi dari ketiga itu ya. Jadi setiap minggunya kami ngadain penilaian untuk teman-teman yang kayak oke, ini potensial untuk bisa kita beri panggung yang lebih besar lagi ditonton dengan penonton yang datang niat untuk terhibur dengan bayar tiket. Jadi kita kasih apresiasi ke teman-teman yang emang sudah lucu dalam 3 bulan terakhir. Oke, kalau yang pertama yang di tahun ini pertama, aku kan juga ikut nih Grace. Itu emang worth it banget. Jadi 50.000 itu sebenarnya kemurahan sebenarnya ya. Iya, 50.000 kemurahan, tapi kan untuk Jogja kan hitungannya kan ya agak sulit. Bisa. Jadi langsung aja. Kalau mau nonton masih ada ya buat Masih pre-sale-nya. Masih langsung aja beli ke Yes Please atau teman-teman datang ke open mic malam ini, itu ada harga spesial. Ini sudah 50.000, kita kasih harga kortingan lagi kalau teman-teman datang ke open mic Tilasawa. 75.000 dapat 2. Waduh. Tuh. 75.000 dapat 2. Tuh, temanku tadi ada yang bilang lu mau nonton nggak? Karena kan kebetulan aku besok pulang kan, Iya. jatahnya pulang kan. Terus ini kayaknya aku harus kasih tahu dia, tolong ke Tilasawa malam hari ini ya. Beliau 2, oke? Cari temen lah, tolong lah. Bisa. Aku tuh nonton sendiri juga nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Nggak Nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. masalah kan, nggak masalah nonton sendiri. Karena ini ada 8 ya Mas ya, 8 komika. Hostnya itu salah satunya udah pernah ke iRadio juga. Udah pernah main? Mas Teguh, ya kan Yes. udah pernah main ke sini bareng nanti sama Mas Burhan ya. Iya, itu hostnya. duo bapak-bapak menurut gue paling lucu se-Jogja saat ini. Ah bener, Iya lagi, bener lagi, iya lagi. bener. Sing senengnya dolanan manu gitu. Iya loh, mereka tuh kontennya tuh Iya bener. manu ya kan gitu. Ada asam garam kan Bener. mereka disebutnya. Terus untuk komikanya sendiri ini ada beberapa nama yang memang sudah terbukti lucu. Saya sudah pernah nonton offline-nya. Yes. Yes. Ada Ode Sensei, ada El Capo. Ih, El Capo kayak lucu banget loh. Lucu. Dia nggak stand up aja lucu loh dia tuh El Capo. Iya, kan bikin konten juga kan sering kan. Makanya kan. Terus ada Barokah, ada Felix Teda, ada Awan, terus ada Ahmad Nurpantoro, ada Ahyar Purlista, dan ada Pandu Dunia. Oke. Udah lengkap ya? Lengkap dong. Dah, tuh mau nonton sama siapa tuh? Mas Pras lah wes. Mas Pras pasti datang dong. Datang, Datang ya, Pasti datang. Nah, nanti di mana Mas acaranya nanti? Acaranya itu di Luxury Hotel Malioboro. Luxury Hotel Malioboro hari Minggu. Minggu ya, 28 Juli. Listeners open gate-nya jam 18.30. Yes. Kalau mau dapat paling depan ya berarti jam 18.29 udah harus di Luxury Malioboro. Benar. Itu. Ini kalau berarti kan beli tiketnya secara online Yes. di Yes Please. Iya. Itu pas nanti hari H apakah ada penukaran tiketnya atau langsung ini Mbak tunjukin aja gitu Mas? Iya, kalau penukaran tiket sih sebenarnya karena kami hitungannya bikinnya agak intimate ya, cuman sekitar 60 kursi. Itu jadi ya teman-teman kalau misalkan pengen datang langsung jam 6:30 aja, kemudian tunjukkan tiket dan tukerin bisa. Langsung ya. Nggak perlu jam 10 pagi gitu kayak langsung terlalu meruput. Waduh, Tuh. waduh. Rada with the face ya. Terlalu meruput. Jangan. With the face gitu ya. Nah Mas, tapi kalau berarti kalau Mas Pras kan salah satu apa ya, kita ngomongnya apa Apa ya, kayak kalau di Senior mungkin. senior di stand up Indo Jogja. Mm-mm. Ini kalau kita tarik di tahun ini 2024 sampai di bulan Juli ini kan udah lumayan banyak ya sebenarnya event-event stand up yang masuk di Jogja, Yes. baik itu yang dari Jogjanya sendiri Betul. atau yang dari skala nasional. Yes. Boleh sedikit di recap atau diceritain dong Mas, ini udah ada tur-turnya siapa aja, apa aja yang ke Jogja nih? Oke, kalau tur-tur yang udah ada ke Jogja itu bisa dibilang agak banyak banget ya tahun ini ya, tahun ini. Kalau seingatku ya sampai nanti bulan November atau Desember itu kurang lebih 15-an. Wow, itu yang Lima- skala nasional ya? 15-an skala nasional. Sebenarnya aku jujur lupa karena saking banyaknya ini. Saking Benar-benar. banyaknya ini, tapi yang terdekat itu kemarin ada Priska Barusegu itu satu talent dari H-Corp manajemennya Ko Ernest. Kemudian besok itu ada Buah Sartika juga talentnya Ko Ernest. Yes. Ada Maljupri, kemudian ada Nope. Terus ada ada Jambore di bulan September. Ah Itu iya dia. itu. Yang tiketnya sudah habis. Susah ya. Tiketnya ya habis, rebutannya susah Itu gitu. mau buka lagi nggak Mas? Kayaknya sih enggak, karena tempat. Nontonnya di atas pohonnya. Bisa tuh. Sedih banget. Iya, dan itu sebenarnya emang karena rebutannya kan se-Indonesia ya. Karena kan kalau agenda stand up Indo itu tahun genap itu Jambore, Yes, tahun tahun ganjil ganjil Snapfest. Nah, kebetulan tahun genap
Jambore dan rebutannya se-Indonesia. Orang Jogja nggak ada yang kebagian. Iya lagi. Orang Jogja nggak ada kebagian. Selain karena emang mahal ya tiketnya jadi bukan karena. Pak Ajis, Aduh, Pak Ajis, aku nggak bilang loh. Dan internetnya memang agak kurang cepat kalau di Jogja, jadi agak sulit gitu. Bener. Oh berarti yang paling dekat Jambore sama kalau nggak salah Abdur ya? Abdur di bulan seingatku Oktober November. Ada Abdur. Oza juga ada. Oza juga ada. Oza kapan? Ih, Ada? Oza ada. Oza ada. Oza sekitaran bulan September Oktober juga. Makanya banyak banget. Kemarin Adriano Colby. Nah, Iya. iya. Itu juga. Ada juga. Itu salah satu yang aku nyesel kenapa gak nonton sih, Adriano nih. Iya. Aduh sedih banget. Terus yang kita nonton itu Improvindo ya? Itu yang berbeda. Juga itu. Jadi Banyak banget. banyak sih listeners kalau misalnya mau cari event stand up di Jogja tuh sebenarnya hiburan banyak loh. Banyak Loh, tinggal milih aja. Yang mingguan ada. Yang special tour dari stand up Indo juga ada, yang dari teman-teman Jogja juga ada. Kayak duitnya gitu kan. yang nggak ada. Iya. Tapi kalau cari yang gratis juga banyak banget. Iya, Apalagi nanti sebenarnya. ketika nanti tahun ajaran kampus bergulir, itu setidaknya paling enggak ada 4 komunitas kampus yang akan rutin bikin open mic gratis. Mana aja tuh, Mas? Mana aja tuh? UNY, UGM, sama kampusnya Berota kampus. Mana kampus? UIN. UIN ya? UNY, UGM, UIN sama UMY. Oh. Itu jadi 4 kampus itu yang komunitas kampus yang lumayan aktif. Itu mereka bakal rutin bikin open mic dan gratis. Tuh bisa buat yang ngampus. Iya. Ya, Iya. kalau yang sudah kayak berusia kayak saya ini. Gak apa-apa lah. Tapi sebenarnya kalau stand up tuh kalau mau start ya Mas, ini Iya. dari orang awam misalnya. Iya. Kita pengen nyoba, ada batasan umur gak sih? Enggak ada. Karena terakhir itu ada komika yang kemarin juara Liga Tawa Istimewa. Itu liga internal kami, juara pertamanya adalah Pak Dodo. Dia kalau nggak salah masuk stand up Jogja umur 40 something. Wow. 45-an, 40 berapa gitu. Wow, dan itu udah berapa tahun berarti di stand up Jogja? Di stand up Indo Jogja? Dia gabung pertama itu dan ini dia baru setahun terakhir kayaknya. Bisa tuh. Bisa, Masih ada harapan. Bisa, ada Bisa. harapan. Masih ada. Bisa. Aku siap tertawa untukmu kok. Enggak gitu kan. Bisa. Bisa ya, jadi gak ada batasan umur ya? Ya, yang paling muda juga pernah ada umur belasan kalau nggak salah. Oh, wow. Ya, jadi range umurnya. Seumuran adik-adik tadi lah itu ya, belasan itu tadi Ya, ya. tapi kayaknya kalau ada tadi mending nyanyi aja sih. Jangan stand up. Tidak ada karirnya. Mending nyanyi. Mas, nah ini yang menarik nih. Tadi Mas Pras kan walaupun mungkin guyon ya, bilang tidak ada karirnya. Ya. Sebenarnya kalau dari teman-teman stand up sendiri tuh perlu nggak sih harus merantau ke Jakarta untuk meraih karir yang lebih tinggi gitu? Kalau dari Mas Pras pribadi? Kalau karirnya pengen mencari karir stand up, iya. Mhm. Sejujurnya ya, kalau memang ingin mencari karir di stand up, memang harus pergi ke Jakarta karena memang industrinya lebih ada di sana. Oke. Kalau di sini kan di Jogja open mic seminggu sekali, untuk latihan seminggu sekali. Kalau di Jakarta setiap hari ada open mic. Jadi untuk mengasah akan lebih cepat dibanding teman-teman di sini. Oke. Ke Jakarta 6 bulan, setahun udah bisa dibilang tingkat kematangannya sama kayak di daerah sini, di Jogja atau daerah lain. Ya 5 tahun, 6 tahun tuh udah bisa hampir setara. Karena kan ngelatih setiap hari. Iya. Ngelatih setiap hari. Dan juga lomba juga makin banyak, kesempatan tampil di mana-mana juga makin banyak di Jakarta. Kecuali kalau teman-teman iRadio ada yang pengen kayak misal stand up sampingan, tapi sampingannya lagi konten kreator. Nah itu di Jogja aja udah cukup. Oh, Kayak Pandu lah ya. Kayak Pandu. Kakak Pandu, El Capo. El Capo itu juga ada beberapa komik sampai Jogja yang juga memang sampingannya juga konten kreator dan ya alhamdulillahnya hidup Yes. tapi bukan dari stand up-nya. Oke. Dari si konten kreatornya itu tadi. Karena sebenarnya kan sekarang kalau komika lebih luas ya Mas ya, nggak cuma melulu stand up. Yes. Ada yang konten kreator, ada yang akhirnya jadi penyiar, ada yang akhirnya jadi Penulis. MC sampai ke film kayak Yeah. gitu. Tapi kalau yang wong asli Jogja nih Mas, bukan yang kalau kita lihat ada beberapa teman-teman dari stand up Indo Jogja tapi yang bukan orang Jogja, gitu kan kayak Benny Dion kayak gitu segala macam. Tapi kalau yang orang asli Jogja yang sekarang udah dikatakan bisa sukses atau jadi komika besar di Jakarta, ada siapa aja? Nah ini uniknya adalah komunitas stand up Indo Jogja itu komunitas yang didominasi oleh perantau. Benar. Komik asli Jogja itu
mungkin 5-10% aja. Benar, cuma 5 sampai. Karena banyak kampus juga ya. Iya, Karena banyak kampus. pelajar. Nah, karena memang dulu itu ramainya komunitas stand up itu memang akarnya dari kampus. Oh. Jadi dari kampus ini udah rame, kemudian mereka dalam tanda kutip penontonnya pindah untuk nonton ke Jogja gitu. Nah, jadi akhirnya supply komikanya kebanyakan dari kampus dan dari perantau. Nah, kalau yang komika nasional sih mungkin kalau kakak-kakak mungkin Mas Mukti kali ya. Sudah Mukti. pasti itu. My Mungkin Lord. itu Lord Muktintut My mungkin. Lord yang sudah di TV dari 2011. Bener? Iya. Kalau yang tapi kan dia juga istilahnya bolak-balik Jakarta Jogja ya untuk berkarir gitu. Nah, kalau yang kayaknya kalau stay di Jakarta kayaknya hampir nggak ada malahan. Karena kayak Mas Yusril tuh Lamongan. Iya. Mas Benny? Mas Benny Wates. Oh, itu Waktu setuju. Wates Jogja sih. Wates Jogja sih. Kalau dia kayaknya nggak tahu menganggap apa tidak tuh. Mas Benny. Mungkin tapi kalau Mas Benny kan sebenarnya sekarang mungkin lebih ke aktor kali ya. Iya, setara Nicholas Saputra kan memang ketampanannya tuh aura Ngeri. auranya itu 11-12 sama Adipati Dolken. Mas Benny sepurannya nggih. Iya, Mas Benny, kemudian Mas Hifzi itu Lampung. Terus siapa lagi ya? Iya sih, memang rata-rata mungkin yang perantau Iya. ya. Mamat Papua juga. Tapi kalau yang orang Jogja, Iya, tapi ikutnya komunitas di luar Jogja, di luar kota, ada juga. ada juga. Nah, itu malah biasanya yang dalam tanda kutip sudah menyelesaikan keperluannya di Jogja kemudian pulang kampung. Oh. Jadi kayak ya udah di sini sekolah kuliah 4 tahun, berapa tahun, kemudian kembali ke kampung. Kemudian ya udah ikut membesarkan komunitasnya di daerah asalnya. Oke. Sih menarik ya. Tapi sebenarnya orang Jogja tuh potensinya keren loh. Maksudnya teman-teman, kan aku sering ikut kombut juga kan, nemenin temanku kan Iya. gitu. Aku melihat beberapa yang ngelatih materi juga sebenarnya lucu-lucu gitu. Makanya mungkin dengan adanya event mungkin per 3 bulanan ini tadi yang diambil komika-komikanya yang terbaik gitu, itu bisa memunculkan potensi yang sebenarnya ini masih banyak ya Mas ya. Masih Iya. baik banget ya. Iya, masih banyak banget dan sebenarnya juga agak ironis juga karena beberapa teman-teman atau penonton stand up di Jogja yang asli Jogja kadang nggak tahu kalau ternyata ada komunitas. Oke. Karena area kami itu sebenarnya hitungannya area utara. Iya bener. Atila Sawah Coffee apa segala macam kan area utara. Karena juga dulu pusat pertama kali stand up itu adalah di Jendela Coffee. Toga Mas Gajaran lantai 2. Iya. Itu maksudnya eksisnya itu dari sana di utara, kemudian yang daerah-daerah selatan ini kadang atau bahkan kota aja nggak kejangkau gitu. Iya. Jadi kayak nggak familiar dengan stand up. Tuh ya, pokoknya listeners Anda harus tahu. Ada Kalau ya? Ada. Dan ini tiap minggu loh. Hiburannya loh. Kenapa nggak mencoba untuk, karena lucu-lucu, serius lucu-lucu sih teman-teman yang nyoba buat open mic gitu kan. Aku ada beberapa yang tahu dan ada beberapa yang berprogres. Nah, kalau progres ini apakah dipengaruhi dari sering ikut kombut di hari Selasa itu Mas sebenarnya? Iya, karena memang kalau dari aku sendiri sih yang sudah mengalami dan ketemu banyak komika atau orang yang pengen jadi stand up, memang pada akhirnya yang lebih sering muncul dan lebih sering dalam tanda kutip latihan akan lebih cepat untuk mencapai entah kesuksesan atau apapun yang dia ingin raih di stand up gitu sih. Jadi kan apa dia latihan terus segala macam, walaupun pada akhirnya kayak dia tidak menemukan karir di stand up, akhirnya punya potensi lain yang bisa digali, entah dia jadi guru kah, entah dia jadi misal content creator atau jadi kayak misal mungkin public speaker gitu. Kayak sebagai contoh aja Mas Alit itu. Iya. Kalau teman-teman listener gak tahu, itu dulu sempet stand up dan waduh susah untuk dilawan tuh Mas Alit. Oh iya kah? Iya. Mas Alit itu tuh kalau nggak salah ya seingetku ya, itu kayaknya opener Panji show pertama di Jogja. Wow. Kalau tidak salah. Karena aku pertama kali nonton show itu di Jogja, nonton show-nya Panji, terus aku maksudnya baru terpapar, oh ada komika lokal segala macam, salah satunya Mas Alit, lucu banget. Tapi sekarang juga lucu banget nge-MC-nya parah. Masih Iya. lucu banget. Bapak-bapak lucu banget sih. Tak tertandingi sih Mas Ali itu. Nah Mas, yang aku penasaran adalah dulu pada akhirnya siapa yang mencetuskan adanya stand up Indo Jogja pertama kali? Oke, jadi ada namanya Pak Sigitario Seno atau kami bisa bilang Om Imot. Dia itu lulusan Suci 2, maksudnya akhirnya baru lolos ke panggung Suci.
kompetisi stand up itu di season yang kedua itu dulu dia kalau nggak salah ya seingatku siapa yang pernah cerita dia sudah melakukan stand up dari tahun 2009 2008 Wow. jadi orang-orang belum familiar dengan kesenian stand up Oke. dia sudah stand up di Jendela Coffee. Wow. Jadi Jendela Coffee dulu tuh kayak ada berbagai komunitas musik apa puisi segala macam. Terus si Pak Sigit ini juga memberanikan diri, ya udah deh aku mulai stand up gitu. Wow. Wih, keren loh. Nah, kemudian dia di tahun 2011 karena di tahun 13 Juli yang Iya. mana kemarin baru ulang tahun stand up Indo ke 13 tahun, kemudian ngeliat animonya, oh makin banyak nih, makin besar. Kemudian kota-kota ini yang di daerah-daerah mencoba kayak, oh ada kali ya yang interestnya sama gitu soal stand up, mencari, kemudian lah ya ada acara Freedom of Gamble yang pertama itu di tanggal 20 Juli 2011. Freedom of Gamble yang pertama itu selain Pak Sigit, Iya. siapa lagi komikanya Mas? Mas Ali tuh yang Termasuk pertama, ya? termasuk yang Termasuk, pertama, oke. termasuk yang pertama. Legend. Iya, terus ya kebanyakan sih memang senior-senior kami yang hitungannya apa ya pelawak tradisional gitu, plat AB, kemudian segala macam yang namanya di sosmed sering disebut Mas Yusril karena namanya memang pada saat itu pelawak Yogyakarta identik dengan nama-nama yang ikonik. Kan Mas Ali kan Alit Jabang Bayi, ada namanya Kelik Ketitik, terus ada Mas Sugeng Iwa Banda, terus di itu pertama tuh juga ada nama Yanto Pecundang. Beneran, Serius ada. beneran. Oke. Ada namanya Mas Iwan, nama panggungnya Iwan to be Millionaire. Waduh. Bener nggak ini? Itu line up Freedom of Gamble pertama. Jadi sebenarnya kalau waktu lihat posternya lebih lucu ya. Iya, karena tertarik kayak, wah ini komedian-komedian lawas gitu, komedian legend mencoba apa ya stand up komedi yang mana yang tadinya mungkin bergerak ngelucu berdua bertiga tapi coba sendiri nih bagaimana. Keren ya. Maksudnya ternyata kalau di Jogja pelopornya adalah sebenarnya itu adalah pelawak senior dulu ya. Iya, Pelawak iya, senior iya. dulu yang memang sudah bergelut terus akhirnya memutuskan Ya dapat datang anak-anak muda yang fresh, Iya. kemudian kayak gimana kalau kita berkomunitas kayak yang di Jakarta nih gitu. Oke, I see. Tapi kalau yang di Jogja sekarang ini emang udah semakin banyak buat komika yang ikut join atau gimana nih? Iya, kalau yang ikut sih banyak banget. Aku sih kan aku dari 2012 itu juga mulai ngurusin 2016, maksudnya mulai jadi pengurus di komunitas. Kayaknya aku bisa bilang kalau dihitung dari orang yang pertama kali, maksudnya kayak cuma nyoba sekali, Yes. kemudian dihitung sebagai komika stand up Indo Jogja, kayaknya di atas 500. wow. Oke. Kalau gitu. Karena sekarang aja yang aktif itu sekitar 65-70 dan kalau kemarin aku lihat rekapnya adalah salah satu yang terbanyak se-Indonesia Wow. Tapi emang anggotanya. emang diakui sama Stand Up Indo kalau Jogja tuh aktif banget juga ya, Iya. termasuk komunitas Bener. yang aktif. Bener-bener Ih, keren ya. Tuh. Jadi pengen tapi gue gak lucu. Enggak, banyak ya, banyak yang tidak ceweknya lucu. ada berapa Mas sekarang? Kalau komika Jogja Yang aktif yang 2. aktif. Yang aktif Oh, 2. yang- Nah, teman kamu tambah 3. Enggak lah, aku tuh penikmat. Ada sih beberapa yang bilang kayak, "Udah nulis aja, nulis enggak?" Heeh. Kayaknya kalau nulis aneh banget. Nah, Mas, kalau orang-orang seperti saya ini sebenarnya tipsnya tuh apa? Yang pengen tapi kayak enggak deh, kayak enggak bisa deh nulis. Apa yang harus ditulis pertama kali ketika mau pengen jadi komika? Oh, yang terus pertama kali adalah sebenarnya pengalaman lucu sih. Misal kayak Kak Grace sebagai penyiar dan mungkin sering banyak menginterview orang-orang, pasti punya banyak kejadian lucu juga yang bisa diceritakan gitu. Oke. Mulai dari situ aja sebenarnya. Berarti dari sebenarnya jujur ya yang penting ya. Iya, karena dan profesi penyiar juga dan maksudnya banyak profesi-profesi yang kita juga pengen dengerin apa keluh kesah mereka, suka duka menjadi profesi tersebut. Banyak yang ya kita juga pengen kayak jangan mahasiswa terus lah gitu, jangan orang nganggur gitu ya. Iya lagi. Roti. Iya lagi. Ada tuh satu lucu banget tuh. Iya. Aku tahu. Tapi berarti itu kalau di stand up Indo Jogja sekarang plural banget ya Mas, maksudnya berbagai macam dia entah itu pelajar, entah itu mahasiswa, entah itu pekerja, macam-macam banget ya. Yes, salah satu mungkin yang paling beragam dibanding komunitas lain karena kota-kota lain juga tidak ada yang punya apa ya bisa dibilang
varietas kampus gitu. Karena kan juga kita di Jogja kampusnya banyak banget dan makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang unik juga. Yang paling aneh aku bukan pekerjaan sih karena tahun 2018 pernah ada yang mengaku bekas napi. baru keluar penjara. Walaupun banyak komika yang kayak gitu banyak. Iya, tapi maksudnya dia baru keluar dari penjara, terus ikut stand up, bahas tips cara merampok coba. Tuhan. Waduh. Nyoba 2 minggu, ngilang. Kami curiga ketangkep lagi. Astaga. Itu Lucu banget sih itu sih. Wah, kayak kisah hidupnya lucu ya. Lucu. Kayak lucunya ketangkap lagi ya. Oh, itu beneran ada itu Mas. Bekas napi. Bekas napi. 2 minggu doang. 2 minggu doang, abis itu gak kelihatan lagi. Jadi kami curiga ketangkep lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Penghuni tetap jadinya sekarang. Ya ampun, tapi ya itu salah satu yang menyenangkan dari stand up, terutama stand up Indo Jogja adalah nggak mandang latar belakang ya, Mas ya, bisa Yes, dibilang betul. nggak mandang latar belakang, nggak mandang umur, kamu siapapun, kerjanya apapun, even nganggur pun, ya udah, ayo kalau mau gabung. Yes. Ikut ya Tang. Iya, ayo. Loh, aku tuh udah sering ikut Selasa loh. Aku juga sering apa? ikut. Gak ada. Tapi cobain aja karena Aku sering ikut nonton juga kok. karena maksudnya kalau untuk yang teman-teman yang baru aku selalu mengencourage untuk ya udah mending coba aja dulu untuk ngerasain panggung stand up karena berbeda dengan yang misal kalau yang sering MC atau apa tapi ketika mencoba panggung stand up yang dimana penonton berekspektasi Lucu. itu sensasinya bakal beda Betul. dan untuk Iya. nyoba pertama pasti nggak lucu. Aku sih berani jamin ya. Aku berani jamin karena dari sekian ratus komika yang pernah gabung sama Indo Jogja mungkin kurang dari 10 yang di open mic pertama itu udah lucu. Oh, berarti aman aja ya. Aman. Aja. Yang penting mentalnya. Yes, bener. Penting mentalnya itu. Yang langsung down bisa langsung diasah lagi, belajar lagi, latihan lagi. Betul. Menarik tuh listeners. Kalau Anda bingung, quarter life crisis Aduh, ngapain ya? mikir Cobain itu stand up. lagi. Cobain stand up deh, serius. Cobain stand up dan rasakan sendiri sensasinya. Karena selain dari mungkin karena kita mencoba sesuatu hal yang baru ya Mas. Dari stand up itu kan bisa dapat relasi, Bisa. bisa dapat keluarga gitu loh. Apalagi mungkin buat yang merantau. Wah, betul. Gitu. Rata-rata banyak yang merantau ya. Banyak banget yang merantau. Tuh. Bisa selain kita nyoba jadi stand up-nya, open mic-nya kita juga nonton aja tuh udah seru banget, menikmati aja gitu. Iya. Dan gak jarang jadi punya teman baru gitu kayak banyak cuma sendirian doang. Aku juga sendirian. Kapan-kapan kalau ada itu tuh bareng Nonton yuk yuk. apa Oh, segala ada yang macam. kayak gitu ya? Banyak. Oh, bisa aku coba deh gitu. Gitu banyak. Ini menarik nih listeners, kenapa hari ini kan biasanya kalau kita sama yang sebelum-sebelumnya nih Mas, kita cuman ngobrolin hal yang ringan, tapi khusus karena hari ini ada Mas Pras, kita mau ngulik stand up Indo Jogja. Iya. Ini kapan lagi ketemu Mas Pras ya kan? Lebih ke 2 SKS ya. Betul. Jadi ini biar semakin menguatkan karena ada beberapa dari teman saya yang sebenarnya pengen nyoba buat open mic, cuman kayak enggak deh, kayaknya nggak lucu deh. Tapi nggak apa-apa ya, nyoba aja ya. Iya, dan sebenarnya ketakutannya ya menurut gue cukup rasional, tapi aku bisa bilang gini kayak, oh, aku takut nih nanti nggak lucu, nanti orang-orang pasti inget takut tuh nggak lucu. Ya, aku selalu bilang gini, yang lucu aja itu kadang penonton nggak inget. Maksudnya kan penonton kan punya kehidupan ya selama seminggu, ada kegiatan lain. Bener. Maksudnya cuma tanya kayak, semalam nonton open mic, iya yang lucu siapa? Aduh aku lupa yang lucu siapa. Nah, dia aja yang lucu aja lupa, apalagi yang tidak lucu. Sudah jelas tidak diingat. Lu tuh gak spesial itu Iya. ya. Gitu. Jadi langsung aja nih listeners, kalau berarti harus ikut di hari Selasanya dulu gak sih Mas? Kalau misalnya pengen open mic atau misalnya kayak tiba-tiba hari Jumat gak sengaja ke Tilasawah, ada open mic nih, boleh daftar langsung gak itu hari itu? Boleh, kalau hari Jumat boleh, tapi memang untuk memastikannya datang di hari Selasa. Untuk kasarannya, ayo materi kamu apa nih? Kenalan dulu lah ya. Kalau bisa kita perbaikin, kalau bisa kita kasih saran, karena biasanya kumpulnya hari Selasa, kemudian Rabu, Kamis kalau mau diperbaikin sedikit, Jumat lebih siap. Oke. Biasanya. Semuanya tuh butuh persiapan nih. Betul. Ujuk. Yes. Aduh, Tuh. berminat sih aku sih kayaknya. Itu kan udah lengkap nih kita jabarin tentang stand up Indo Jogja. Betul, dan jangan lupa juga pokoknya event terdekatnya adalah tanggal 28. Besok Minggu banget di Luxury Hotel Malioboro. Bener ya? Yes, betul. Bener ya? Itu harga tiketnya 50.000 masih pre-sale. Masih presale? Kalau nanti ke Tilasawah Yes, itu 75.000 dapat 2.
itu enak Kurang apa banget. coba? Udah lengkap banget itu, kita tinggal duduk menikmati show. Mm-mm. Yang nggak udah. Jaminan Kalau kemarin lucu sih bener-bener oke sih, aku dateng. Yang pertama ya? Yang tahun ini yang pertama. paling ya? Mm. Oke, itu udah ada testimoni langsung ya, Iya, listeners, bener. dari Iya. Ade Betul. Bintang ya. Atau ini. kalau mau nunggu, misalnya kayak, oh aduh aku jadwalnya nih kayak nggak cocok gitu. Akhir tahun tungguin, itu biasanya kami ngadain namanya fun akhir tahun. Oke. Benar. Itu bisa dibilang best of the best stand up Indo Jogja bakal tampil. Itu kemarin itu terakhir 20 komik termasuk apa ya? Komik stand up Indo Jogja yang udah sukses di Jakarta. Kayak Siapa itu, Mas? Mas Yusril datang, Mas Mukti, Ipsi, Mamat, Ali Akbar. Wow. Kemudian Coki Anwar, terus wah itu banyak Benedion termasuk itu tampil bareng dengan anak-anak komunitas yang juga sudah lucu selama setahun penuh. Keren. Itu jadi satu. Tuh. Acara dari sore biasanya. Tuh, banyak loh sebenarnya eventnya kan, tinggal dipersiapin Yes, aja. betul. Nggak usah jauh-jauh kemana lah, di Jogja aja udah bisa. Di Jogja tuh sebenarnya enak banget kalau mau urusan karena salah satu kota yang pasti didatengin sama tur-turnya stand up nasional juga. Bener. Dan pastinya ada kegiatan rutinnya dari teman-teman stand up Indo Jogja. Weh, Mas Pras makasih banyak ya. Aku senang akhirnya bisa ngulik. Karena karena kan aku ngikutin dari 2012 juga sih, 2011 2012. Maksudnya sebelum sekarang semasif ini kan, Iya. masih di TV itu masih ada program-programnya, sampai sekarang ngelihat perkembangannya stand up Indo dan juga di daerah-daerah itu keren banget. Makanya aku sangat tertarik, tapi masih jauh sebagai penikmat penonton ya. Nanti kalau mungkin lagi tiba-tiba kesambet mungkin bisa open mic. Iya. Jarang ya ada ceweknya soalnya ya. Iya jarang dan pasti biasanya akan lebih menarik untuk penonton karena jarang dapat apa ya sudut pandang atau sisi angle pemikiran tuh dari cewek, kebanyakan dari cowok semua. Tuh, yuk sista-sista Boleh banget. ikutan di stand up Indo Jogja yuk, Iya. biar saya ada temennya yuk, tolong ya. Ya, Tolong. yang mau ngantain mantannya boleh? Nah, Waduh, bebas emang bisa. nah ini yang aku penasaran yang terakhir di Tila Sawah itu no sensor ya Mas kita kalau mau ini. Yes, iya, iya karena kan memang sifatnya latihan. Mm-mm. Memang sifatnya latihan bebas ngomongin apapun, cuman memang bertanggung jawab dengan materi yang ditulis. Memang tidak bisa terlalu vulgar banget. karena ya mungkin punya batasan segala macam dan juga agak sedikit dekat dengan rumah warga jadi agak takut agak takut ketika ada anak kecil terbangun gara-gara ada yang ngomong jorok. Benar sekali. Thank you banget ya Mas Santras, ini waktunya untuk teman-teman di Radio Jogja juga. Semoga nanti acaranya hari Minggu sukses. Amin. Amin. Dan nggak afdol dong listeners kalau misalnya dari seorang komika senior kita tidak mendengarkan Nah, itu. Nah, ini dia. ini jokesnya. Aku jujur belum pernah nonton Mas Sanpras karena aku taunya beliau ini banyak di balik layarnya stand up Indo ya. Iya, iya lebih sering ngurusin. Lebih sering ngurusin di balik desainnya stand up Indo kemarin juga. Nah, jadi kita bakal dengerin ini di album Kasur, listeners. Mas Sanpras bakalan membawakan beat-beatnya yang jaminan lucu. Jadi langsung aja kali ya. Udah siap Mas? Ready? Siap. Oke. Ready ya? Langsung aja, jadi dia album Kasur. Abang Kasur, aksi perform komika sore. Iya, selamat malam listeners di radio. Kenalin, nama saya Sanpras. Sebelumnya saya pengen ngomong ini salut banget sama tadi ada Arsya Komposer. Masih muda, suaranya bagus-bagus beda sama saya karena suara saya jelek banget. Terakhir saya karaoke itu di akhir poinnya -5. Jelek banget itu ya Allah. Saya nyanyi lagu Hati-Hati di Jalan, hitungannya bukan lagu, jatuhnya layanan masyarakat gitu. Tapi saya senang banget bisa main ke iRadio karena salah satu kepengenan saya adalah bisa kerja di radio dan jadi bintang iklan iklan-iklan di radio, termasuk iklan-iklan yang sifatnya pengobatan alternatif. Mungkin teman-teman di radio tahu yang kayak aduh Bude, ini kok pinggangku sakit ya. Terus Budenya kayak, oh no apa Tomase, ini Bude sakit. Wah langsung aja tuh ke pengobatan Pak Tono. Wah apa manjur Bude? Manjur. Langsung tiba-tiba kayak, pengobatan Pak Tono mengobati bla 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 bla. Dan tiba-tiba langsung sembuh. Wah langsung enak Bude. Wah, cepet banget tuh saya tuh pengen tuh. Yang gitu-gitu tuh seru tuh. Asik tuh kerja-kerja begitu-begitu loh. Kelak langsung sembuh.
Tapi buat perkenalan aja listeners, jadi nama saya Sanpras, berat saya 130. 130 tuh listeners. Motor saja Supra 125. Kok bisa ada orang beratnya segini 125. Saya tuh sebenarnya denial kalau saya ini gendut. Saya tuh denial kalau saya gendut sampai suatu saat saya pernah pakai sarung pas. Kok bisa sih saya pakai sarung pas, kok bisa ya? Orang biasa tuh kalau pakai sarung tuh tarik kanan, tarik kiri, gulung, selesai. Saya tarik kanan pas. Kok bisa? Kok bisa, aneh banget. Tapi punya badan gede naik motor Supra kecil gitu tuh bikin saya punya pikiran aneh-aneh di jalan. Karena saya pernah kalau lagi naik motor tuh di pikiran saya selalu nyetel musik sirkus. Tahu kan yang ini dia satwa endemik asli Indonesia, beruang Sumatera naik Supra. Maksudnya selalu kepikiran begitu. Maksudnya dengan badan saya yang besar begini naik motor Supra itu nggak bisa nyelip-nyelip di tengah jalan, nggak bisa. Karena buat bayangan aja, bahu saya tuh lebih lebar daripada stangnya. Jadi kalau teman-teman listener nggak bisa ngebayangin, tahu motor galon nggak? Nah saya galonnya. Jadi lebar banget. Mungkin bisa sih maksain nyelip-nyelip di lampu merah. Tapi takutnya nih ketika saya nyelip motornya lolos. Badan saya kecekit Pajero ya kan, nyangkut. Ya, dan saya tuh senang banget nih bisa naik motor di suasana yang siang hari dan terik gitu kalau di Jogja nggak hujan. Kenapa? Karena saya selalu dilema kalau pakai mantol. Saya kalau pakai mantol yang model setelan, baju celana itu nggak ada yang muat. Bentukan saya kayak sosis di minimarket metetet. Itu. Kalau pakai mantol yang Batman dibully. Karena saya pernah punya mantol ukurannya oren tim SAR. Oren tim SAR saya pernah pakai. Habis dari acara di komunitas dikatain sama anak komunitas. Waktu hujan saya pakai. Ada anak komunitas masuk dari belakang bilang, "Mas, ada jahe anget." Digerang-geringan saya. Allahu Rabbi, Allah. Dan yang terakhir tuh sebagai orang yang ngerti memang susah banget cari pakaian. Cari baju tuh yang penting muat. Model belakangan yang penting muat. Tapi emang kalau cari baju di e-commerce itu menyulitkan buat orang gendut karena emang nggak ada yang muat. Ukuran kaos saya tuh ukuran yang pas, itu ukurannya 7XL. Saya nyari kalau nyari di e-commerce nggak pernah nemu. Saya pernah tanya sebuah toko, saya chat, "Mas, ada kaos ukuran 7XL nggak?" "Oh, ada Mas, kaos XL jumlahnya 7 kan?" Bukan. Ada yang lebih parah. "Mas, ada kaos ukuran 7XL nggak?" "Oh, mohon maaf Mas, kita toko kaos nggak jual bed cover." Aduh, sudah capek banget ya. Dah gitu aja, makasih. Nama saya Sanpras.